Oke. Jadi yang pertama kita jelaskan adalah dasar kenapa kita punya kenapa kok Kevlen ini ada gitu. Nah, apa yang mendasari Kevlen itu adalah kita punya lembaga riset yang ada di Belanda. Nah, jadi dasar kita itu kita punya lembaga riset yang ada di Belanda yaitu World Psycho yang menjadi dasar dari analisa yang kita punya di Kevlen ya. Nah, kemudian ini adalah mulainya World Psycho. Kapan itu World Psycho dimulai? Tahun 2010. Ini adalah sertifikat untuk alat tes kita dan sertifikat yang mengappoint bahwa World Psycho ini bisa digunakan di wilayah Asia dan Australia gitu. Ya, kemudian berikutnya kita bicara tentang Kevlen. Kevlen itu menggunakan alat tes yang dari World Psycho tadi yang namanya Type Indicator Character ya. Nah, Kevlen sendiri ini uniknya apa adalah accuracy-nya cukup tinggi, single entry. Jadi untuk mendapatkan beberapa macam hasil itu tidak perlu melakukan berbagai macam tes. Dan ini tergolong sebagai salah satu psikologi yang modern gitu. Karena alat tes ini dibangun di era modern, yaitu dimulai dari 2005 dan risetnya masih jalan sampai sekarang ya. Nah, apa yang ada di Kevlen seperti tadi Pak J sempat bicara, selama ini Kevlen lebih dikenal dengan corporate solution-nya. Padahal sebetulnya kita juga punya education solution di sana. Tidak hanya corporate solution. Kalau corporate seperti yang tadi Pak J sudah sempat juga bicara, kita lebih ke arah job matching, personality, mapping, recruitment, seperti itu. Tapi kalau yang untuk education ini kita punya beberapa target market yang bisa kita bantu, yaitu education dan karir. Student kit ini untuk personality profilingnya, school institution itu bisa untuk mapping, bisa untuk special purpose lah kalau yang ini sebenarnya ya. Kita masuk ke apa sih yang sebetulnya kita cari dengan alat tes yang kemarin diisi oleh anak-anak gitu. Yang kita cari adalah kita kepengen tahu perilaku apa saja yang ada di anak itu. Nah, perilaku itu kalau di kita itu terbagi menjadi 4 blok, 4 bagian gitu ya. 4 bagian ini kita cuma pengen tahu bagaimana cara dia bersosial, bagaimana dia melihat data, bagaimana dia membuat keputusan, dan bagaimana kehidupan sehari-harinya gitu. Tapi 4 blok ini sebetulnya tidak hanya ini. 4 blok ini adalah rumah besarnya dari perilaku anak gitu. Nah, apa yang ada di dalamnya lagi adalah yang ada di halaman ini. Bahwa setiap blok itu ada yang namanya behavior pattern atau indeks pola perilaku. Nah, tiap masing-masing blok itu masih ada parameter-parameter di dalamnya yang akan mendetailkan bagaimana anak kita itu behave atau bertindak sehari-harinya. Nah, hal ini ketika kita mengetahui apa yang ada di anak-anak kita ini, dari situlah kita bisa tahu banyak hal yang ada di mereka. Nah, banyak hal itu apa? Banyak hal yang bisa kita dapat dengan tadi ya, Kevlen yang kita bicara single entry. Hanya dengan satu kali memasukkan data ke alat tes gitu. Ini yang bisa kita dapat. Ya, antara lain adalah jelas kita bisa tahu indeks pola perilaku. Tadi di halaman sebelumnya itu kita memang tulisnya main, bahwa di situ hanya ada 10 di sana. Tapi sebetulnya kita, kalau kita bilang mau detail dan lengkap, itu kita punya 13 pola perilaku berpasangan. Jadi artinya ada 26 parameter sebagai tolak ukur. Ya, itu behavior pattern. Kemudian kita punya personal attitude atau sikap personal. Yang ketiga kita ada work potential atau potensi untuk dalam bekerja. Ini mungkin untuk lebih ke arah kayak corporate mungkin lebih ya. Kemudian kita punya quotient influence. Jadi quotient kita kan ada yang quotient tentang intelligence, ada yang tentang emosional, ada yang tentang adversity. Nah, itu kita bisa cek juga dari alat tes yang sama gitu. Motivasinya, gaya belajarnya, learning style, influence-nya dari learning style, multiple intelligence-nya, kesiapan akademis untuk anak-anak yang kecil, yang siap nggak dia untuk masuk di SD mendapatkan pelajaran, atau kemudian yang berikutnya adalah focus and concentration. Ini lebih ke arah gangguan belajar apa yang mungkin muncul di sana. Terus kemudian kita bisa juga lihat
sisi dari memori dari anak. Apakah jangka panjang, apakah jangka pendek, apakah memori workingnya yang kurang baik gitu. Ya, kemudian 3 yang ada di bawah ini academic major, university major, dan malah ada 1 yang missing di sana. Kebetulan yaitu talent atau bakat. Bisa juga kita untuk melihat bakat. Academic major itu lebih ke arah yang tadi Pak J sempat bicarakan. Ketika orang tua di SMP bingung, saya harusnya anak saya tuh lebih cocok SMA atau SMK lah masuknya. Kalau anak saya lebih praktikal berarti mungkin SMK. Tapi SMK pun banyak sekali jurusannya. Jadi apa yang harus saya sarankan ke anak untuk diambil, atau apa yang akan membuat dia lebih baik untuk diambil dengan potensi-potensi yang ada dalam dirinya gitu. Tentunya pada saat anak itu sudah cukup usia, kita tidak pernah meninggalkan yang namanya Holland interest atau kita sebut dengan tes minat. Karena biar bagaimanapun sesuatu yang terbaik itu selalu ada elemen minat di dalamnya. Jadi minat itu berperan penting ketika potensinya mencukupi apa yang dimaui oleh minat. Gitu. Jadi kaitan antara minat dan potensi inilah yang akan membuat anak-anak ini memiliki prestasi yang optimal nantinya. Gitu. Nah, jadi hanya untuk sekedar review saja bahwa dari satu alat tes kita bisa mendapatkan banyak hal. Nah, kalau memang agak uniknya begini, ketika kita sudah bicara di edukasi, problem di anak ini sangat kompleks sebetulnya. Maka dari itu mungkin sesi malam ini kita lebih suka secara interaktif. Jadi dengan orang tua, mungkin orang tua ada problem apa atau ada ingin menanyakan apa tentang anak. Nah, dari situ kita akan berusaha membantu untuk memecahkan berdasarkan data yang kita bisa lakukan di analisa ini gitu. Jadi baik itu misalkan, anak yang seperti ini mungkin kita harus lihat dari sisi sikapnya, mungkin kita harus lihat dari sisi motivasinya. Ya, itu nanti tergantung dari problem, tergantung dari case apa yang akan kita hadapi. Gitu. Karena ini cukup kompleks sih sebetulnya kalau anak. Corporate lebih mudah karena straightforward. Kalau anak ini ya ibaratnya kalau kita mau bicara simple ya. Kalau corporate kan kalau kita mau hiring, kalau nggak cocok, nggak cocok, udah ambil aja orang lain gitu. Tapi kan nggak mungkin kita mau tukerin anak kan. Wah ini anaknya kurang pintar, udahlah, nggak usah ganti aja kan, nggak mungkin. Kita yang harus kita lakukan what to do, apa yang harus kita lakukan buat anak kita gitu. Jadi ini approach-nya agak sedikit berbeda gitu. Ya mungkin untuk penjelasan sepintasnya seperti itu. Saya kembalikan ke J. Nah juga di sini kan Bapak Ibu juga kemarin anaknya udah dites ya. Nah jadi ini saya akan kirimkan di grup sambil saya coba share screen yang akan didapat oleh Bapak Ibu sekalian. Itu report seperti apa ya. Nah, kemudian juga sambil saya akan share, kira-kira Bapak Ibu sekarang ini ada yang mau mungkin ditanyakan nggak tentang, kemarin kan sempat waktu ngisi Google Form sudah tulis ya, kira-kira kita pengen tahu tentang bakat anak, kita pengen tahu tentang apa. Nah, ini adalah contoh report overview yang akan kita berikan Bapak Ibu sekalian, karena kan sudah ikut event ini. Ini adalah isinya tentang overview dari si anak yang sudah mengerjakan. Jadi bisa dibaca-baca dulu sebentar, ya. Coba sekarang ini Bu Dia, ada yang mau ditanyakan ya Bu Dia ya? Selamat malam, saya belum sempat ngeliat reportnya karena lagi di mobil. Cuman dari kemarin tuh ada something yang trigger my curiosity, mau nanya nih ya. Berdasarkan pengalaman juga. Umpamanya anak saya punya bakat, sebut aja A. Dia ada potensinya untuk itu. Bagaimana biar si anak ini tetap pada jalurnya, yaitu mengikuti potensi dan bakat yang ada pada dirinya. Karena berdasarkan pengalaman, sometimes lingkungan sekitar, teman atau pengaruh yang lain tuh bisa banyak merubah. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Thank you Bu Dia. Pandi mau coba jawab dulu? Mungkin
ini out of report dulu sih sebenarnya jawabnya ya. Oh, oke. Tadi yang ditanyakan oleh Bu Diah itu lebih ke arah gimana caranya anak mau mengikuti potensinya dan tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, memang itu hal yang tadi saya bicarakan sebetulnya Bu. Karena itu ada dua hal yang berbeda. Yang satu adalah minat, yang satu adalah potensial atau kita sebut mungkin gampangnya bakat. Jadi bakat atau minat gitu. Nah, potensi itu berdiri di sisi bakat. Di mana pengaruh lingkungan itu berdiri di sisi minat. Nah, artinya meskipun si anak ini memiliki bakat, contoh misalkan dia berbakat di bidang seni yang berhubungan dengan gambar, misalkan menggambar gitu ya. Tetapi lingkungannya dia selalu ajaknya main PlayStation, bukan menggambar gitu. Akhirnya minatnya kan dia di PlayStation kan, bukan di menggambar kan. Nah, ini otomatis seakan-akan potensi ini nggak akan terlihat karena ini adalah bakat potensi namanya, berpotensi dia di bidang gambar gitu. Tapi kalau dia tidak pernah di-exposure ke sana atau nggak pernah dicobakan, kita nggak akan pernah tahu dan mungkin dia juga nggak pernah tahu bahwa dia memiliki hal itu sebenarnya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya dia mau ngikutin potensinya, ya jawabannya memang minat ini yang sebenarnya biasanya mengganggu gitu. Lingkungan ini yang memang mengganggu. Kalau kita sudah tahu potensi berdasarkan apa yang ada di anak, mungkin kita bisa memberikan arahan ke sana. Jadi kita lebih ibaratnya daripada kita trial dan error mencoba mencari tahu apa potensi dari anak, dengan data yang kita punya, kita akan memiliki list yang lebih pendek untuk hal yang bisa dicobakan ke anak sesuai dengan data yang diberikan. Tentunya sih data yang diberikan ini kan validitas dan akurasinya otomatis berbalik kepada pada saat anak tersebut mengisi kuesioner yang ada. Karena biar bagaimanapun semua tes psikologi itu salah satu hambatannya adalah jika subjek mengisi hal yang tidak dirinya, yang bukan seperti dirinya. Nah, maka data input yang didapat kita adalah data yang tidak pas. Memang kita sudah punya kontrol ya, maksudnya kontrol dan cross check untuk meminimalisasi hal itu, tapi masih tetap tidak akan maksimal jika anak tidak mengisi dengan sebenarnya gitu. Seperti itu mungkin Bu. Jadi kalau bakat memang harus di-exposure-kan ke anak. Kalau nggak di-exposure, gimana dia bisa berminat ke sana gitu maksudnya. Oke. Menjawab Bu Diah? Ya sedikit banyak menjawab. Soalnya begini, anak saya tuh potensinya ada, bakatnya juga ada, dia minatnya ada. Cuman anaknya gampang terpengaruh, gampang cepet bosen. Nah itu gitu, dia berbakat di situ. Potensinya ada, karena dari kecil memang sudah saya coba untuk itu dan ketahuan dia memang bakat potensi di situ. Cuman bosenan, gampang bosen itu tuh yang saya waduh, ini kayak saya nih gitu. Jadi kan melihat bahwa wah ini yang menghambat saya untuk maju. Nah sebagai orang tua kan tidak mau anaknya seperti itu. Nah ini kadang yang agak tricky gitu. Terima kasih. Oke, thank you Bu Diah. Mungkin Kondi kalau gitu aku coba buka contoh report demo yang kita bisa melihat profil lebih lengkap dari anak ya. Mungkin dari situ ada yang bisa kita kaitkan ke kira-kira kalau misalnya dari seperti itu apa sih yang mau dilihat, yang perlu dilihat pertama kali gitu ya Pak Di ya? Ya boleh ya.